Shalom semuanya. Ya, kita lihat Mazmur 22. Mazmur 22. Ya, kita akan melihat ini adalah Mazmur mesianik. Mazmur mesianik ya. Mazmur 22, Mazmur Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur ini menubuatkan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Membaca Mazmur bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena itu adalah pujian dan itu juga adalah doa. Dan bahasa yang dipakai pemazmur itu kebanyakan adalah metafora. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, kita akan bisa merasakan apa yang dialami oleh sang pemazmur. Mazmur ini berbicara tentang Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru, Allahku, Allahku, pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang memohon kepada Bapanya untuk tolong dia. Penderitaan yang paling membuat sengsara dan seakan-akan tanpa pengharapan di antara semua penderitaan dalam dunia ini adalah ketika seseorang ditinggalkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh sesama, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh sahabat, sudah cukup membuat seseorang menderita. Apalagi pada waktu dia menderita secara fisik. Tetapi penderitaan yang semakin membuat seseorang menderita adalah menderita ditinggalkan oleh sesama. Penderitaan fisik, penderitaan sesama, penderitaan ditinggalkan oleh anggota keluarga, dan penderitaan ditinggalkan oleh Allah. Sengsara menderita karena ditinggalkan Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Sumber nafas kita, sumber sukacita, sumber kesembuhan, sumber damai sejahtera, sumber iman, sumber pengharapan, sumber kasih dan anugerah. Ayat 3, pemazmur berseru, pada waktu siang, pada waktu malam. Pakai kata siang, malam. Itu bukan berarti hanya siang dan malam. Dalam bahasa pemazmur, atau dalam bahasa Alkitab, sering kali dipakai dua kata ini. Itu berarti apa? Bentang waktu antara satu dengan yang lain. Bentang waktu antara siang dan malam, malam dan siang. Itu berarti apa? Sepanjang waktu. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan langit, bumi. Antara langit dan bumi, semua ciptaan Tuhan. Itu dalam bahasa pemazmur disebut sebagai merismen. Ya, pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Yang baik dan jahat, mengetahui yang baik dan jahat, bukan hanya mengetahui yang baik dan jahat, tetapi semuanya antara yang baik dan jahat. Pemazmur berseru siang dan malam. Tetapi di mata sang pemazmur, Allah tidak menjawab. Dan kondisi ini membuat pemazmur tidak merasakan ketenangan. Tetapi bersyukur, pemazmur tidak berhenti hanya pada keluhan. Pemazmur memiliki keyakinan dan iman kepada Allah, sekalipun tampaknya Allah tidak menjawab. Padahal, kata pemazmur, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau luputkan mereka.
Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Pemazmur tahu siapakah Allahnya. Perhatikan kata yang dipakai, yang kudus, Holy One. Apa arti kudus? Kudus artinya suci. Suci artinya kudus. Sama aja ya. Kudus artinya apa? Berbeda, terpisah dengan yang lain. Allah yang kudus memanggil kita untuk menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus. Dan pemazmur mengingat masa lalu sejarah umat Israel. Dari waktu ke waktu, Allah selalu menyelamatkan umatnya dan meluputkan mereka dari malapetaka. Allah yang kudus telah memisahkan umatnya ini. Telah memanggil keluar umatnya yang dikasihi, yang dipilihnya. Dari bangsa lain, dari bangsa-bangsa kafir lain. Allah telah memilih, masakan Allah akan meninggalkan umatnya. Itulah yang menjadi puji-pujian umat Allah kepadanya. Kita ada satu lagu yang seharusnya kita nyanyikan saat ini. Lagu apa? Suci, suci, suci. Terus, do, do, mi, mi, sol, sol. Itu kalau kita lihat judul di KPK, itu ada tulisannya Nikea. Tahun ini kita merayakan 1700 tahun untuk pengakuan iman Nisea. Suci, suci, suci. Itulah yang menjadi pujian umat Allah kepada Allahnya. Cuma yang terkasih, kita melihat di sini, sekalipun pemazmur merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi keyakinan dan iman pemazmur tidaklah pudar. Pemazmur berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pemazmur berkata, kepadamu nenek moyang kami percaya dan engkau luputkan mereka. Iman pemazmur tetap teguh karena imannya berdasarkan kepada sejarah pemeliharaan Allah atas umatnya. Pemazmur bukan hanya merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi juga oleh sesama umat manusia. Apa katanya? Tetapi aku ini ulat cacing. Dan bukan orang. Celak bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Dan semua orang yang melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka berkata, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia Allah yang meluputkannya. Biarlah Dia melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya. Celaan, hinaan, olok-olokan orang banyak terhadap Dia membuat dia merasa tidak nyaman dan tidak layak. Celaan itu, percayalah, dapat menghancurkan iman seseorang. Kalau ada orang mencela kita, menjelekkan kita, memfitnah kita, itu bisa meruntuhkan iman kita. Dan pemazmur menganggap dirinya seperti ulat. Apa itu? Dengan metafora ulat, pemazmur sedang mengatakan bahwa dia tidak ada artinya. Kalian sering perhatikan ulat enggak? Enggak pernah ya? Masih lebih sering perhatikan semut. Itu artinya apa? Tidak ada yang peduli jika dia hidup atau dia mati. Olokan-olokan itu, celaan itu, hinaan itu dari orang banyak membuat pemazmur semakin menderita. Dan itulah yang dialami oleh Mesias kita, yaitu Tuhan Yesus kita, pada saat Dia disalibkan. Anda ingat? Kejadian sekitar pada waktu Tuhan Yesus disalib. Matius 27 banyak mengutip Mazmur 22. Dikatakan, bersama dengan Tuhan Yesus disalibkan, ada dua orang penyamun, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Dikatakan orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, dalam waktu 3 hari engkau akan membangunkan kembali. Mas, selamatkanlah dirimu kalau engkau bisa lakukan itu.
jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Itu olokan yang bisa bikin hati Tuhan Yesus panas. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Maksudnya Tuhan Yesus yang selamatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia adalah Raja Israel. Ya, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepada dia. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian juga. Orang-orang yang berada di sekitar penyaliban Tuhan Yesus tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tahu Tuhan Yesus mengaku Mesias. Dan orang-orang itu juga tahu bahwa Mazmur 22 dalam tradisi mereka itu adalah Mazmur Mesianik. Mazmur yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Dalam minggu ini, setiap Rabu, kita terus memikirkan, merenungkan Mazmur-Mazmur ini adalah Mazmur tentang Tuhan Yesus. Mereka tahu Mazmur 22 adalah tentang Mesias yang menderita. Mereka hanya menggunakan satu bait, satu baris dari Mazmur tersebut untuk mengejeknya di kayu salib. Yang tadi, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Tetapi mereka, orang-orang sekitar penyaliban Tuhan Yesus itu, tanpa menyadari bahwa pada saat itu juga mereka sedang menggenapi Mazmur tersebut. Pemazmur mengeluh atas celaan, atas hinaan, atas olok-olokan yang dialaminya. Tetapi pemazmur kembali tetap punya keyakinan, tetap beriman bahwa Allah telah memilih pemazmur bahkan sejak di dalam kandungan. Doktrin predestinasi. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allah. Pemazmur selalu percaya kepada Allahnya. Sekalipun pemazmur sendiri mengalami celaan dan hinaan dari musuh-musuhnya. Pemazmur berseru agar Allah dekat kepada dia. Pemazmur berkata, jangan jauhlah daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Tidak ada seorang pun dapat menolong sang pemazmur yang sedang menderita. Karena orang banyak di sana mencela dan mengolok-olok sang pemazmur, seakan-akan semua pandangan mata tertuju kepada penderitaan sang pemazmur. Dan sang pemazmur menggambarkan musuh-musuhnya seperti binatang-binatang. Apa itu? Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Tentu di sana tidak ada binatang-binatang itu. Tentu di sana tidak ada lembu-lembu. Tidak ada singa. Tetapi itu adalah bahasa metafora. Apa artinya? Lembu jantan. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, lembu jantan dengan banteng itu sama. Lembu jantan atau banteng itu adalah lambang kekuatan. Dan ditambah satu daerah, namanya dari Basan. Ada dalam Alkitab. Apa itu? Banteng-banteng dari Basan itu terkenal sebagai banteng yang besar dan kuat. Jadi pemazmur
menggambarkan, wah ini ngeri ini, besar-besar semua ini banteng-banteng ini mengerumuni aku. Basan itu terletak di sebelah timur dari Sungai Yordan, tempat yang sangat subur sekali. Dan musuh-musuhnya diibaratkan seperti singa juga yang membuka mulutnya besar-besar untuk merobek, untuk mengaum. Itulah gambaran yang terjadi di sekitar pemazmur yang mempengaruhi mental yang membuat sang pemazmur menderita. Pemazmur menderita secara fisik dan mental. Secara fisik apa yang terjadi? Seperti air tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi lilin, menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada rongga mulut, pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Seperti air yang tercurah. Itu artinya adalah metafora dari kondisinya yang sangat lemah, kehabisan tenaga. Kalau kita pernah mendampingi orang yang sangat lemah sekali, tidak bisa minum, diinfus pun tidak akan bisa masuk. Itu berarti apa? Sudah sangat lemah sekali. Dan dikatakan segala tulangku terlepas dari sendinya. Mungkin itu terkesan agak hiperbol, berlebihan. Tetapi itu adalah gambaran penderitaan fisik yang amat sangat berat. Di mana pemazmur merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan dikatakan ibarat lilin yang leleh. Kenapa? Panas dan tekanan. Demikian hati sang pemazmur atau semangatnya pemazmur itu hancur. Kenapa? Tekanan. Karena penderitaan yang luar biasa beratnya. Kekuatannya seperti beling, seperti kaca, seperti keramik yang gampang pecah. Dan kekeringannya membuat lidah pemazmur melekat pada langit-langit mulut, susah untuk berkata atau berseru. Dan pemazmur tahu bahwa Allah lah yang membaringkan dia di dalam debu maut, yaitu apa? Kuburan. Apakah Allah benar-benar meninggalkan pemazmur? Atau lebih tepat, apakah Allah benar-benar meninggalkan Mesias sehingga Allah sendiri yang meletakkan dia di dalam debu maut? Pemazmur memberi gambaran yang lebih pilu lagi. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini bukan anjing domestik, bukan anjing biasa. Kita kan suka kan, kalau yang suka anjing kan, anjing datang, ini jilat-jilat kaki kita. Ini anjing, ini bukan anjing itu. Ini adalah serigala. Anjing-anjing di sini bukanlah gambaran tentang anjing-anjing yang baik. Tetapi ini adalah serigala yang siap merobek, yang siap mengisap darah sang pemazmur. Dan perhatikan ayat 17 ini. Anjing-anjing itu, di bawahnya itu adalah gerombolan penjahat. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah yang kita ketahui apa yang terjadi atas Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tangan dan kakinya ditusuk, dipakukan ke kayu salib. Dan peristiwa ini tidak pernah kita ketahui terjadi atas diri Daud yang menuliskan mazmur ini. Kemudian pemazmur berkata, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Segala tulangku dapat dihitung. Pernah kalian hitung tulang kalian? Ini artinya apa? Pernahkah kalian melihat orang yang sangat kurus sekali sehingga tulang-tulangnya keluar? Itu adalah bahasa hiperbolik.
Pemazmur begitu menderitanya, begitu kurusnya sehingga tulang-tulang di tubuhnya kelihatan menonjol di kulitnya. Seakan-akan bisa dihitung, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Musuh-musuhnya menontonnya dan mengolok-oloknya. Bahkan musuh-musuhnya katanya membagi pakaiannya di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahnya. Kita baca di dalam Injil Matius 27. Ketika mereka juga melakukan pakaian dirobek bagi 4. Tapi jubah karena itu seamless, gak usah, sayang sekali kalau dirobek, diundi saja. Dan sebenarnya adalah satu tindakan penghinaan. Kenapa? Karena kepemilikan yang terakhir yang dimiliki seseorang itu adalah pakaian. Itu yang dia miliki sampai dia meninggal. Tetapi di Mazmur ini kita membaca, mereka membagi-bagi pakaianku. Mereka membagi-bagikan apa yang menjadi miliknya. Yang terakhir, karena mereka menganggap dia sudah mati. Bagian ini digenapi pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Injil Yohanes pasal 19. Kita lihat, itu yang terjadi. Prajurit menyalibkan Yesus. Mereka ambil pakaian, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Dan mereka juga ngambil jubahnya, jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci. Mereka bagi-bagi pakaianku, di antara mereka buang undi atas jubahku. Inilah penghinaan. Inilah penghinaan sampai titik terendah. Pakaian seharusnya masih melekat. Kalau teman-teman yang sering ke kamar jenazah, kita akan memberikan pakaian yang bagus buat kekasih jiwa kita. Tetapi yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah satu penghinaan. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh pemazmur tetap dapat membuatnya tetap berseru. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Seruan ini mengatakan bahwa pemazmur sudah tidak tahan lagi. Kapan ada pertolongan untuk pemazmur? Kapan ada pertolongan untuk dia yang berseru kepada Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing, dan selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Mari kita perhatikan bersama apa yang menjadi ancaman bagi pemazmur yang disebutkan sebelumnya, sekarang disebutkan lagi. Sebelumnya ancaman dari penganiayaan itu ada banteng, ada singa, ada anjing. Sekarang disebutkan lagi, pemazmur memohon supaya dilepaskan dari pedang, cengkraman anjing, mulut singa, dan tanduk banteng. Dan perhatikan di ayat 22 bagian terakhir, pemazmur mengatakan, engkau telah menjawab aku. Apakah ada yang spesifik dalam kalimat itu? Engkau telah menjawab aku. Apa? Di situ ada kata telah. Telah. Engkau telah menjawab aku. Pemazmur tidak menggunakan kata. Bukan engkau akan menjawab aku, tetapi engkau telah menjawab aku. Itu berarti apa? Pemazmur mengatakan sesuatu telah terjadi. Dan di dalam bahasa Alkitab kata kerja ini, di dalam tense perfect tense, itu menubuatkan sesuatu pasti terjadi di waktu yang akan datang. Pasti. Sebagai buktinya, pemazmur Daud menuliskan hal ini sekitar 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Tetapi syair ini telah digenapi di dalam kesengsaraan, penderitaan, dan penyaliban Tuhan Yesus. Pertanyaan untuk kita, benarkah Allah, yaitu Bapaknya, Bapak pemazmur, telah menjawab pemazmur?
Benarkah Allah telah melepaskan sang pemazmur dari pedang, cengkraman anjing, mulut singa, dan dari tanduk banten? Sedangkan pemazmur berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru tetapi engkau tidak menjawab. Apakah Allah menjawab doa pemazmur? Ya atau tidak? Sebenarnya suara siapa di dalam pemazmur ini? Suara utama pemazmur ini adalah Tuhan Yesus. Yesus pada akhirnya mati disalibkan. Kalau begitu, apakah Allah menjawab doa pemazmur? Yesus mati disalibkan. Sebelum mati dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Kalau terlalu kering yang ngomongin mungkin Eli, Eli, lama sabatani. Apakah Allah menjawab doa pemazmur? Ya atau tidak? Ya. Kenapa? Allah Bapanya membangkitkan dia dari antara orang mati. Pemazmur berkata, dalam debu maut kau letakkan aku. Tetapi kemudian pemazmur berkata, engkau telah menjawab aku. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Mazmur 20 ini adalah Mazmur tentang Mesias. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana Allah akan menyelamatkannya. Mereka berpikir Elia yang akan selamatkan karena Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Mungkin karena tidak jelas panggilan Eli, Eli. Mereka pikir itu adalah Elia. Mereka pikir itu dia memanggil Elia. Ada orang lain berkata, orang lain ia selamatkan. Bila sekarang ia selamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Atau mereka berkata, Allah akan kirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan dia. Tidak ada dari itu pun yang terjadi. Tetapi kebenaran dan fakta yang dinyatakan pada kita adalah Allah menjawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pemazmur yang menderita dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Oleh sebab itu, pemazmur berkata demikian, aku akan memazmurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Aku akan memazmurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Keselamatan, pertolongan sudah terjadi. Dan kalau kita melihat Ibrani 2 ayat 12, yang berkata, aku itu siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Sebab ia Tuhan Yesus yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku, dalam Ibrani 2 ayat 12, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Oleh karena apa? Tuhan telah menjawab pemazmur. Oleh karena Tuhan telah menjawab pemazmur. Oleh karena Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian, pemazmur berkata, pemazmur mengajak kita untuk pujilah Tuhan, untuk muliakanlah Tuhan, dan gentarlah terhadap Dia. Jemaat terkasih, Mazmur ini mengajarkan kepada kita suatu kebenaran dan kabar baik dari Allah. Dikatakan, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saya tidak pernah mengalami penindasan, penganiayaan, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Atau yang dialami oleh orang Kristen lain yang mengalami penganiayaan demi nama Tuhan Yesus. Tetapi saya mau belajar bersyukur kepada Tuhan karena ia mendengar ketika seseorang
berteriak minta tolong kepada dia. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Allah mendengar dan menjawab teriakan pemazmur yang tertindas ketika pemazmur mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani? Seandainya pada waktu itu Allah Bapa menolong Tuhan Yesus yang menderita pada waktu dia disalibkan, apa yang akan terjadi? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sebagai anak berseru kepada Bapaknya di surga. Dan sekiranya Bapaknya tolong Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Pengorbanan Tuhan Yesus untuk menggantikan kita yang berdosa tidak akan terjadi. Ada beberapa penafsiran kalau kita belajar secara teologi, mengapa Allah meninggalkan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan karena ketika pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia menerima murka Allah. Dia menerima kutukan. Dia merangkul orang yang berdosa dan kutukan dosa tertimpa ke atas dia. Dan Allah kita adalah Allah yang suci. Tidak bisa melihat ketika itu terjadi atas Tuhan Yesus. Itu benar. Tetapi yang lebih benar adalah apa? Bapaknya tidak mau tolong Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah terjadi. Anak domba Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk menggantikan kita yang berdosa tidak akan terjadi kalau Bapa yang menolong. Pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah tidak akan terjadi kalau Allah menolong. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Allah menjawab Tuhan Yesus dengan membangkitkannya dari kematian. Teriakan minta tolong. Teriakan minta tolong saudara dan saya akan didengar oleh Tuhan. Itu yang dikatakan. Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan kita. Ia tidak sembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Tuhan Yesus lakukan itu, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan Yesus sebagai suara pemazmur utama dalam mazmur ini mengajak kita untuk memuji, untuk doksologi kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan bertulut orang yang turun ke dalam debu, dan orang-orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadamunya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir, sebab ia telah melakukan. Itulah kewajiban kita, tindakan kita. Praise the Lord, menceritakan keadilannya, menceritakan kebenarannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada satu tokoh Alkitab yang meneladani Tuhan Yesus. Dia berani terpisah dari Allah. Dia berani terpisah dari Allah demi kaum bangsanya. Ada yang tahu siapa? Paulus. Paulus menuliskan demikian dalam Roma pasal 9. Tidak ada di slide, sengaja supaya kita cari, kita ingat.
Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih. Bahkan kata Paulus, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk, umat Yahudi, padahal dia juga adalah sesama orang Yahudi. Dia berkata, aku mau terkutuk, bahkan terpisah dari kasih Kristus. Supaya apa? Mereka bisa selamatkan. Tetapi di tempat lain Paulus menuliskan apa? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena hati yang demikian, Tuhan tahu untuk keselamatan orang lain. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mau terkutuk dan terpisah dari Bapanya. Demi siapa? Demi engkau dan saya. Demi banyak orang. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Tinggalkan pada waktu itu, supaya karya pengorbanan Tuhan Yesus digenapi dan kita diselamatkan. Mari kita masuk dalam doa.